Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Jumat, tanggal 19 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Kita awali untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini. Oke. Hidden depths. Ada sesuatu terdalam yang disembunyikan. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. Ya, jadi gini. Ketika ada sesuatu yang kamu sembunyikan ya, atau kamu simpan, atau ini semacam kayak unek-unek ya. Ketika kamu utarakan, itu akan menjadi semacam ada rasa lega gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian sedang menyimpan memori, kenangan, rahasia ya, atau sesuatu hal yang selama ini kamu pendam ya dalam hati atau kamu pikirkan, tetapi kayaknya kamu itu ngerasa nyesek ya setelah sekian lama menyimpan ini semua ya, rahasia, memori tentang sesuatu hal. Nah, cobalah untuk mengekspos ya, yang artinya apa? Curhat, sharing, bercerita gitu. Tentu saja pilih kepada orang-orang yang memang benar-benar kamu yakin dia bisa dipercaya. Seperti keluarga, saudara, atau sahabat gitu. Yang benar-benar memang sudah teruji selama ini, memang dia sahabat sejati, keluarga yang selalu support kamu, bisa dipercaya, selalu menjaga rahasia-rahasia kamu gitu ya. Nah, jika ada unek-unek yang mengganjal atau ada sebuah rahasia yang kayak kamu tuh udah nggak kuat buat pendam lagi, utarakan, expose ya, maka kamu akan lega. Jadi kayak merasa hidupmu tuh lebih lapang karena nggak ada yang ditutupin lagi. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Ya, ascendant, entrance ya, entrance. Jadi ada sesuatu hal yang dimulai atau memasuki sesuatu hal yang baru. Nah, ini ya, untuk mengembangkan dirimu jangan ragu, segan gitu ya, apalagi nggak percaya diri, terus kemudian minder, merasa apa ya istilahnya nggak merasa nothing gitu, jangan ya. Jadi kalau kamu ingin berkembang, kamu harus berani memasuki suatu lingkungan baru, suatu komunitas baru, mempelajari bidang baru, wawasan ilmu atau hal-hal apa aja ya yang istilahnya sesuatu hal yang baru. Nah, itu perlu
kamu masuk di dalamnya untuk mengupgrade diri supaya pengetahuan kita, ilmu kita tuh nggak cuma di situ-situ aja gitu. Supaya circle pergaulan kita juga nggak di situ-situ aja. Memang sih semakin bertambahnya usia, kita sering kali ya ada quotes, kita akan lebih memilih teman, kita akan sedikit aja berteman gitu ya. Cuman kalau tujuan kita ingin berkembang dalam karir dan bisnis atau mau cari jodoh, ya kita mesti membuka pergaulan seluas-luasnya. Kita mesti masuk ke lingkungan baru sebanyak-banyaknya, karena di situ nanti akan terfilter ya, siapa tahu kita akan, bertemu teman-teman yang sevisi untuk ngejalanin bisnis bareng, atau ada simbiosis mutualisme ya, saling-saling kayak gitu, atau ada info-info loker, atau bahkan ada yang ngajak kamu buat kerja sesuai dengan, experience-nya kamu, atau jika beruntung bertemu jodoh, gitu. Jadi, buka pikiran untuk memasuki suatu hal yang baru ya, baik itu lingkungan, wawasan, ilmu, komunitas, bahkan hobi itu perlu juga dicoba ya. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau dari sisi apa ya, pertemanan untuk orang-orang yang bisa kita percaya, oke, kita benar-benar milih gitu. Tapi kalau kita ingin berkembang, bisnis, karir, kita nggak bisa jadi seseorang yang introvert. Kita mesti extrovert, mesti mau bergaul dengan luas, kecuali kalau memang kamu mau ya udah stuck puas dengan karirmu di situ aja, ya udah puas dengan bisnis kamu di situ aja. Nah, itu lain cerita ya. Kan kembali lagi dengan kebutuhan masing-masing. Cuman di sini ada pesan semesta di mana mesti terbuka untuk memasuki hal-hal baru. Ascendant ya. Yang kedua, third house bicara tentang communication. Ini relate jadinya dengan hidden depths, dengan pesan healingnya. Ketika ada hal-hal yang mengganjal, yang sudah sekian lama kamu simpan, udah kayak meledak nih ya, kamu mesti komunikasikan. Nggak enak loh menyembunyikan sesuatu, memendam sesuatu, itu sakit sendiri, jadi mesti kamu komunikasikan ya. Nah, sama halnya ketika ada kesalahpahaman juga mesti dikomunikasikan, diklarifikasi dengan berbagai pihak ya, jangan hanya mengambil kesimpulan dari satu pihak aja atau pembenaran diri kita aja ya. Kemudian juga ini saling terkait ya, ketika kamu ingin berkembang ya otomatis komunikasi juga perlu dikembangkan ya, public speaking, bagaimana cara kita bergaul, jika perlu kamu ambil kelas tentang komunikasi, oke, nggak ada masalah. Sekali lagi kalau memang ingin berkembang, ya. Kalau yang ya udah stuck puas di sini aja, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi kan ya kita diberi kesempatan hidup, kita diberi kelebihan sebagai manusia nyari sempurna ya dengan akal dan pikiran, ya kita mesti berkembang ya. Dan aku rasa juga buat kamu ya yang mungkin saat ini lagi lose kontak atau silent treatment, nggak saling bicara ya, bisa itu sama pasangan kah, mantan, temen, keluarga atau saudara. Nah, aku rasa sih, bakal ada komunikasi ya. At least kamu boleh mendahului untuk berkomunikasi, tapi tidak dengan memaksa ya. Kalau misalkan tidak mendapatkan respon, ya udah, yang penting kamu sudah berusaha gitu. Tuhan tahu kok tujuan kita, kalau baik itu pasti akan diberikan jalan gitu. Nah, mungkin kalau seseorang nggak langsung merespon ya bisa jadi masih ngambek, masih marah, atau mungkin dia masih merenung, mikir jawaban apa, mungkin gengsi atau malu. Yang penting kita udah mengkomunikasikan duluan, tapi kita tidak memaksa ya. Kalau misalkan tidak direspon atau belum direspon ya udah, yang penting kita udah berbaik hati untuk menjernihkan kesalahpahaman gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut lagi tentang apa nih pesannya? Think, Pallas Athena ya. Jadi segala hal yang ingin kita putuskan, tindakan yang kita ambil memang ya harus dipikirkan terlebih dahulu ya. Kita pertimbangkan, kita observasi, kita bandingkan, itu harus ya. Terkadang ya memang
kelamaan keduluan yang lain. Nah, kalau kelamaan tuh beda lagi ya. At least tetap ada spare waktu dan ada deadline maksimal kapan gitu loh ya, supaya nggak nyesel ya. Sama kayak misalkan nih, kita mau membeli sesuatu, tapi kita nggak compare sama yang lain, kita nggak survei dulu, kita nggak observasi dulu, kita langsung aja ambil keputusan transaksi. Padahal tuh harganya mahal banget ya, mungkin bahkan sampai puluhan ratusan juta. Ternyata ada yang lebih murah lagi tuh. Nyesel itu hal yang sederhana ya. Untuk hal yang sederhana aja kita kadang nyesel. Nah, apalagi untuk hal-hal besar. Jadi mesti kamu pikirkan. Oke. Next kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, aku dapat kartu Knight of Cup. Ada penawaran cinta dari seseorang. Hari ini mungkin seseorang merayu kamu, berusaha meminta maaf, nembak kamu, menawarkan jalan bareng atau dating ya, bahkan ngungkapin perasaannya. Oh, untuk pekerjaan ada yang nawarin kamu bisnis, usaha, loker, menawarkan bantuan untuk biar kerjaan kamu lancar, biar kamu target ya. Wow, di Empress nih bagus banget. Ini Dewi Kesuburan ya di Empress ini. Jadi hari ini dilimpahi kebahagiaan, keharmonisan, rezeki ya, finansial. Kemudian juga Dewi Kesuburan ini ya untuk beberapa yang mengharapkan kehamilan nih ya, hari ini ada energi kesuburan ya, bisa ini mungkin hari ini menjadi rezeki kamu ya. Dan aku lihat dari di Empress ini aura kamu sangat bersinar hari ini ya, orang-orang tuh bakal kayak makin tertarik gitu ya, melihat kamu tuh oh sekarang beda, lebih sukses, lebih glowing gitu ya, lebih bersinar ya, lebih menarik aja. Tentu saja ini karena vibes kamu positif, energi kamu positif ya. Kamu udah healing, kamu udah nggak ada rasa benci, udah nggak ada dendam, udah ikhlas, udah acceptance. Nah ini yang membuat aura kamu bersinar. Oke, okay. Seven of Wands. Hari ini akan sangat sibuk, banyak yang mesti kamu perjuangkan, banyak yang mesti kamu kejar atau kamu capai. Siapkan energimu, cukup istirahat dan juga jaga pola makan ya, supaya kamu nggak keteteran. Oke, Five of Cups ya. Kalaupun ada hal-hal yang nggak sesuai harapan, tapi tetap ada solusi atau jalan keluarnya. Meskipun mungkin nggak saat ini juga ya, kamu mesti bersabar ya. Jadi anggaplah jika nggak sesuai harapan ya artinya ini bukan hari baik ya. Next besok pasti akan ada ganti yang lebih baik. Besok pasti akan ada hari baik. Besok pasti akan ada keberhasilan ya. Intinya nggak semua hal itu memang sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, satu lagi ya. The Hangman ini relate dengan Five of Cups yang tadi nyambung. Jadi jika memang ada hal-hal yang nggak sesuai harapan, di sini disarankan kamu untuk pasrah, menunggu. Jangan gegabah mengambil tindakan atau jangan kebawa emosi. Coba diamkan aja dulu, gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut untuk love message ya, pesan semesta untuk percintaanmu. Ya, wow, playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi, tertawa itu terapi terbaik. Ya, coba kamu have fun bersama orang yang kamu sayangi, orang yang lagi deket sama kamu, karena ingatlah cinta adalah penyembuh terbaik. Jadi hari ini jangan ada drama, jangan mancing emosi dia, jangan bikin emosi ya, atau kamu jangan kebawa emosi. Ciptakan situasi yang playfulness ya, yang happy, bahagia, enjoy. Jadi bisa sama-sama bercandaan bareng, ketawa bareng gitu loh. Jadi dari situ nanti energi cinta kamu dan dia tuh akan makin strong gitu ya. Oke, next untuk apa pesan malaikat hari ini?
Ya. Wow, joy and contentment. Berbahagialah hari ini dan nikmati, syukuri, berterima kasihlah apa yang dikaruniakan ke kamu hari ini. Rezeki apapun, mau besar mau kecil, tetap harus disyukuri dan kamu harus bahagia. Itu pesan malaikat hari ini, ya. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Yap. I call back my power. Nah, kayaknya nih lagi ada yang mager, lagi ada yang ngerasa rapuh, ngerasa lemah, lemes, letih, lesu, nggak bergairah ya. Makanya semesta pesen ini ya, kamu harus afirmasi, I call back my power. Aku memanggil kembali kekuatanku ya, supaya kamu bangkit, kamu semangat lagi, harus optimis dan kamu harus sukses ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik jadikan sebagai motivasi, mungkin yang kurang baik jadikan sebagai antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.